Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi mengenai buku Ekspres TKA Matematika dari buku Erlangga. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai topik objek geometri, pengukuran, trigonometri, dan materi yang akan dibahas pada bab objek geometri dan pengukuran. Kita langsung ke soalnya saja. Pak Ari mempunyai lahan berbentuk segi empat yang disajikan pada gambar berikut. Panjang AB-nya 18, berarti di sini 18, AD-nya 34, berarti AD 34, dan CD-nya sama dengan 16, berarti di sini 16 ya. Untuk keperluan anaknya kuliah, tanah tersebut akan dijual 2 juta rupiah per meter persegi. Banyak hasil penjualan tanah tersebut adalah, nah untuk menyelesaikan soal ini berarti kita cari dulu luas total dari si bangun segi empat tersebut ya. Kita punya bahwa di sini 18, kemudian di sini 34, dan CD-nya sama dengan 16 ya. Kita cari dulu si panjang AC-nya. AC itu kalau kita pakai Pitagoras berarti 34 kuadrat dikurangi dengan 16 kuadrat ya. Kita kurangin. 34 kuadrat itu sama dengan 1156, kemudian 16 itu sama dengan 256 ya. Kita kurangi, hasilnya adalah 900. AC-nya adalah akar 900, yang mana akar 900 itu sama dengan 30 ya. Maka di sini kita punya 30. Kemudian kita bisa manfaatkan si AC itu dengan mencari si BC. BC sama dengan berarti nanti AC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat ya. Jadi nanti hasilnya 30 kuadrat, ini diakarin jangan lupa, dikurangi dengan 18 kuadrat. Oke, kita tinggal hitung. 30 kuadrat itu sama dengan 900, 900 dikurangi 18 kuadrat itu 324, maka nilainya sama dengan 0,6, 9 kurangi 2 itu berarti 7, 8 kurangi 3 sama dengan 8 kurangi 3 itu 5 ya. Ini berarti akar 576, maka BC-nya akan sama dengan 24 cm teman-teman. Meter maksud saya, karena di soalnya ternyata meter. Kemudian kita baru cari luas totalnya. Untuk nyari luas total kita bisa manfaatkan informasi mengenai kita cari total dari luas segitiga tersebut ya. Ini segitiga pertama dan segitiga kedua. Berarti kita cari luas segitiga pertama ditambah dengan luas segitiga kedua. Caranya gimana? Kita cari tinggal setengah dikali alasnya yaitu AC. Jadi di sini 24 ya. Kali 24 dikali 18 ditambah setengah alasnya 16 dikali tingginya sama dengan 30. Nah, bisa kita hitung 24 bagi 2 itu 12 dikali 18 tambah 30 bagi 2 itu 15 dikali 16. Tinggal kita hitung ya, 12 dikali 18 itu sama dengan 216 ditambah dengan 15 dikali si 16 ya teman-teman, 240 ya, kan nilainya sama dengan 456 meter persegi. Nah, kalau kita mencari biaya hasil penjualan, maka tinggal kita kalikan teman-teman, 2 juta rupiah dikali dengan 456 ya. Jadi tinggal kali 2 aja, itu 912 ya, 912, 1 2 3 1 2 3, berarti 9.120.000 rupiah ya. Jawabannya adalah bukan 912 juta rupiah. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Kita teman-teman. Oke, kita lanjut di nomor yang 7 ya. Perhatikan gambar berikut. Panjang S ke R-nya berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita kayaknya butuh garis bantu ya. Kita coba buat garis yang sejajar dengan TQ. Kita coba buat di sini. Kemudian kita juga bikin garis yang sejajar dengan TP di sini ya. Nah, inilah ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita coba tarik sebuah garis
yang memotong atau yang menghubungkan darah P ke R ya. Nah, sip tuh. Kalau sudah teman-teman pasti paham bahwa dia bentuknya itu seperti dua buah segitiga siku-siku ya, di siku-siku di sini. Kalau di sini 10, kita punya sini 10, di sini berapa? Nah, karena dia kan sejajar dengan yang TP, maka di sini juga pasti 6 ya. Kita misalkan di sini titiknya titik apa ya? A lah ya. Maka Q ke A-nya sama dengan 6, ini juga 8 teman-teman ya. Nah, kita coba cari SR-nya. SR sama dengan kita manfaatkan sifat teorema Pythagoras. Berarti kalau mencari SR tuh berarti kita mulai dari kalau mau cari SR berarti kita mulai dari PR dulu. Cari PR-nya itu berarti 8 kuadrat ditambah 10 ditambah 6 teman-teman, berarti sama dengan 16 kuadrat dipangkatkan 2. 8 kuadrat itu sama dengan 64 ya, kemudian 16 kuadrat itu 256. Kita tambahkan, hasilnya sama dengan berapa ini? 320 ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita tinggal cari si SR-nya. Ini biarin aja, PR-nya masih akar 320 ya, jangan diapa-apain. Berarti SR-nya sama dengan, untuk nyari SR itu kan dia sisi yang pendek ya, bukan sisi miringnya. Berarti nanti bisa didapatkan dari sisi miringnya itu si PR itu sendiri kan, berarti 320 dikuadratkan dikurangi dengan si SP kuadrat dipangkatkan, kemudian diakarin. Akar 320 ya 320 teman-teman ya. Kemudian SP-nya kebetulan 6 kuadrat. Kemudian kita bisa hitung 320 dikurangi 36 ya. 320 kurangi 36 itu sama dengan 284 ya. Kedua ini kita bagi 4, maka jadi 4 dikali 71 ya. Akar 4 itu sama dengan 2 akar 71. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke teman-teman, di nomor 7 ini nggak terlalu susah, teman-teman hanya melakukan pembuatan garis bantu sehingga bentuk dari gambar yang kita punya itu membentuk sebuah bangun datar yang kita familiar gitu ya. Oke, kita lanjutin nomor berikutnya ya. Oke, baik, di nomor yang berikutnya nomor 8 kita punya rusuknya sama dengan 4 cm. Ini sorry ya, gambarnya agak belok ini karena pas melakukan scanning tidak sesuai dengan gambar gitu, sorry. Oke, kita bisa langsung selesaikan terlebih dahulu. BD itu sama dengan kalau dalam sebuah kubus, BD itu merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Diagonal bidang itu rumusnya R akar 2. Otomatis kalau R nya sama dengan 4, maka 4 akar 2. Ini nilainya betul ya. Yang nomor 1 betul. Kemudian pernyataan yang kedua, itu panjang DF-nya sama dengan berapa? DF itu kalau kita hubungkan D ke F itu merupakan diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya R akar 3 teman-teman. R akar 3 itu berarti 4 akar 3. Otomatis opsi pernyataan kedua itu 2 akar 3 itu salah ya, gitu. Nah, terus kita coba untuk nomor bagian ketiganya. Di bagian ketiga itu jarak G ke BD. G itu mana? G ke BD, berarti kita bikin gambar garis ke sini. Kita agak hapus dulu yang FD-nya ya. Kemudian dari G ke BD itu bisa kita tarik ke sini ya. Nah, kalau misalnya kita hubungkan, dia bisa membentuk sebuah segitiga siku-siku dari sini teman-teman. Ya enggak ya? Bisa kan ya? Tuh. Nah, kalau kita gambar nanti bentuknya gini nih. Oke, gini ya. Nah, ini G, ini C, ini BD. Ini BD misalkan P lah ya. Nah, untuk mencari GP itu kita bisa manfaatkan cari dulu si CP-nya. CP itu kan merupakan setengah dari diagonal sisi ya, maka setengah dari R akar 2. R-nya kita udah punya 4
maka CP-nya sama dengan 2 akar 2. Kita bisa hitung di sini. Kemudian kita bisa hitung pakai Pitagoras, seperti GP sama dengan 4 kuadrat, ini akar 2 ya, ditambah 2 akar 2 dikuadratin teman-teman. Kan nilainya sama dengan 16 ditambah ini 8 ya, 2 pangkat 2 itu 4 kali 2 8. 16 tambah 8 sama dengan 24. Akar 24 itu sama dengan 4 kali 6 ya, 4 kali 6. Akar 4 itu 2, berarti 2 akar 6 teman-teman. Berarti jarak G ke BD itu tidak sama dengan 4 akar 3. Ini juga salah ya, salah. Oke, kita coba lagi di pernyataan yang keempat, jarak C ke AG. Kita hapus dulu yang sininya biar kelihatan, dari C ke AG. C ke AG, AG itu mana? AG itu ini C ya, berarti kita tarik sebuah garis yang kira-kira siku-siku terhadap si garis tersebut. Maka kalau kita tarik, gambarnya bakalan untuk sebuah gambar seperti ini ya, gitu. Nah, kemudian A ke C itu merupakan si diagonal sisi ya, yang sini berarti 4 akar 2. Kemudian A ke G nya itu diagonal ruang teman-teman, maka di sini jadinya 4 akar 3. Pertanyaannya adalah C ke P lagi misalkan, jangan P deh, berarti misalkan C ke T. Nah, CT nya berapa gitu. Nah, kita bisa manfaatkan si luas masing-masing itu untuk bagian keempat itu, berarti apa namanya, si luas yang bagian segitiga ACG itu kita bisa hitung dari setengah dikali 4 akar 2 dikali 4. Itu kan nilainya harus sama dengan setengah dikali 4 akar 3 dikali dengan si panjang CT kan. Berarti kan kita anggap ini sebagai alas, ini sebagai tingginya. Dengan kasus yang sama, dengan kasus yang berbeda, kita cari alasnya itu 4 akar 3, tingginya itu CT gitu loh ya. Kalau misalkan bentuknya sama, otomatis luasnya juga sama, meskipun secara unsur kita carinya dari unsur yang berbeda. Jadi kita bisa hitung 4 kali 4 bagi 2 itu 8 akar 2. Kemudian 4 akar 4 bagi 2 itu 2 akar 3 dikali CT, maka CT nya sama dengan 8 akar 2 dibagi 2 akar 3 teman-teman, maka nilai sama dengan 4 akar 2 dibagi akar 3. Kita kalikan sekawan, kali akar 3 kali akar 3 ya, maka hasilnya sama dengan 4/3 akar 6 ya, betul ya. Berarti pernyataan yang keempat itu betul, sehingga jawaban yang tepat adalah B, SSB, yaitu jawabannya yang B ya. Gitu teman-teman, untuk menyelesaikan soal objek geometri seperti ini sebetulnya nggak terlalu susah ya. Kita hanya manfaatkan materi-materi yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya mengenai entah itu garis, entah itu titik, sudut, ataupun dari juga jarak titik ke titik, itu jarak titik ke garis ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tabung memiliki tinggi sama dengan 7/24 diameternya, berarti tingginya T nya sama dengan 7/24 dari diameternya gitu ya. Kemudian tabung tersebut diisi air 1056 liter hingga sepertiganya. Sepertiganya berarti kita bisa cari volumenya aja. Volumenya itu volume total tuh, kalau mau cari volume totalnya berarti 3 aja dikali dengan sepertiganya kan, itu dikali dengan 1056 teman-teman. Maka akan sama aja, ini 18 berarti ini 16, ini 1, ini 3 ya, berarti ini volume totalnya 3168. Kita bisa langsung hitung aja. Volume itu rumusnya, volume dari tabung tuh PR kuadrat T ya. Ini berarti 3168 sama dengan P-nya kita ganti jadi 22/7, R-nya kita ganti, R itu kan merupakan setengah dari D ya. Jangan lupa ya. Maka kita tulis di sini setengah dari D kuadrat dikali T, T-nya kita ganti jadi 7/24 dikali D. Jadi kita hitung 22/7, ini berarti 7/40. Kita jabarin dulu deh, ini jadi 1/4D kuadrat ya. Ini berarti 7/24D, ini pangkat 2 ya. Ini 3168
Kemudian kita kalikan D pangkat 2 dikali D pangkat 1 berarti D pangkat 3. 22 dikali 17 154. Kemudian dibagi dengan 7 kali ini 7 kali 4 ya 28 ya. 28 di sini terus 24 berarti sama dengan 3168. Maka D pangkat 3-nya sama dengan 3168 nanti dikali dengan 28 dikali 24 dibagi dengan 154 teman-teman ya. Nah, nanti kita bisa dapat hasilnya adalah 13.824 ya. Nanti dicek sendiri ya teman-teman untuk ngitungnya ya. Maka dari sini berarti kita cari D-nya, akar pangkat 3 dari si 13.824 itu sendiri ya. Yaitu nilainya akan sama dengan 24 cm. Jadi R itu kan setengah dari D ya, maka setengah dari 24, maka R nya sama dengan 12 cm. Dari sini berarti pernyataan pertama berarti betul. Kemudian kita bisa cari jari-jari salah naruh ini harusnya pernyataan yang kedua dulu ya, karena jari-jarinya 12. Kemudian kita cari T-nya dengan menghitung. T itu kan katanya 7/24 dari DD-nya dapat 24 tadi ya. 7/24 kali 24 maka sama dengan 7 cm, tingginya 7 cm, berarti ini juga betul. Kemudian kita juga ingin cari luas selimut. Luas selimut teman-teman masih ingat nggak luas selimut dari tabung? Luas selimut tabung itu sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali T kan? Maka sama aja 2 dikali Pi, Pi-nya tulis ulang aja ya, karena di sini masih dalam bentuk Pi. R-nya 12, T-nya sama dengan 7, maka 24 dikali 7 168 Pi cm persegi. Dan kita cari juga luas alasnya. Luas alasnya kan bentuknya lingkaran ya, maka cari aja Pi R kuadrat, maka Pi dikali R-nya sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144 Pi cm persegi teman-teman. Maka jawaban untuk pernyataan ketiga itu betul, pernyataan keempat itu salah ya, karena harusnya 144 bukan 64. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah pernyataan 1, 2 dan pernyataan ketiga. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutin nomor yang terakhir. Untuk di nomor 10 sepertinya kita harus bikin gambar dulu biar kelihatan ya bentuk kubusnya seperti apa. Saya coba bantu gambar dulu. Oke, saya buatkan seadanya ya untuk gambar kubusnya. Di sini saya punya A, B, C, D dan E, F, G, H teman-teman ya. Kemudian katanya rusuknya itu 16. Dan jika X adalah titik tengah dari CG, di sini misalkan X, jarak antara titik X dengan HB, berarti kita coba tarik sebuah garis H ke B dan kita hubungkan ke X. Ini kan ya. Nah, untuk mencari jarak antara si X itu ke HB itu kan sama aja membuat sebuah segitiga kan ya. Membuat segitiga yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini X-nya, ini B-nya, ini H-nya. Ini kemudian kita cari dulu jarak antara B ke X. B ke X itu kan kalau kita hitung di sini kan 16, ini pasti 8, ini juga pasti 8. Nah, H ke X itu coba cari BX dulu deh. BX itu bisa didapatkan dengan berarti 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu kan ya. Berarti 256 ditambah 64 sama dengan 320 ya. Akar 320 itu berarti 64 kali 5 berarti 8 akar 5. Berarti BX sama dengan 8 akar 5. Kemudian HX itu kita bisa cari juga pakai segitiga yang sini nih, berarti HG untuk cari HX itu berarti HG 16 kuadrat ditambah GX juga yaitu 8 kuadrat. Berarti nilainya pasti sama ya.
karena angkanya sama, berarti ini juga 8 akar 5. Nah, karena di sini udah sama, berarti kalau kita cek dia itu merupakan segitiga sama kaki. Artinya kalau segitiga sama kaki, dia bisa memotong di tengah-tengah, teman-teman, kalau dia ditarik garis tingginya. Berarti H ke B itu kan merupakan apa namanya, diagonal ruang ya, yang nilainya sama dengan R akar 3. R-nya sama dengan 16 akar 3. Berarti total dari sini ke sini itu 16 akar 3. Karena dia X ke P misalkan itu merupakan garis tinggi, maka dia memotong di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Karena dia merupakan segitiga sama kaki. Jadi di sini 8 akar 3, di sini juga 8 akar 3. Nah, untuk mencari garis atau jarak titik X ke HB itu berarti sama aja mencari titik XP aja. Untuk mencari titik XP-nya berarti sama aja, tinggal 8 akar 5 kuadrat dikurangi dengan 8 akar 3 kuadrat gitu. Jangan lupa diakarkan. 8 kali ini berarti 8 pangkat 2, 64 kali 5 320. Yang ini 64 kali 3. 64 kali 3 itu berarti 12, 1 ya, 192. Di sini 192. Kita kurangi. Jadi sama dengan ini berarti 8. Ya, 8 ya. 11 kurangi 9 itu 2. Ini berarti 2 kurangi 1 berarti 128. 128 itu 64 dikali 2, teman-teman. Karena 64 itu 8 akar 2. Berarti jawabannya adalah yang D ya, untuk soal nomor 10. Gitu teman-teman ya. Mungkin itu dulu yang dapat disampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Jangan lupa juga kalau misalnya masih belum paham ataupun ada pertanyaan untuk mengenai soal-soal yang teman-teman kebingungan, boleh chat di kolom komentar ya, nanti saya coba bantu buat jawab. Sekian dari saya, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dadah.